Assalamualaikum. Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu matematika? Matematika secara informal bisa juga disebut sebagai ilmu bilangan dan angka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permutasi. Permutasi itu apa sih? Sebenarnya, permutasi terdapat pada aturan pencacahan. Jadi, kalian harus paham dulu nih tentang notasi faktorial. Karena notasi faktorial ini dasar untuk kita mengerjakan soal permutasi. Notasi faktorial diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari bilangan itu sendiri sampai 1. Faktorial sendiri dilambangkan dengan tanda seru. Maka kita tulis n faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dan seterusnya hingga 1. Dengan 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Agar lebih jelasnya, yuk kita masuk ke dalam contoh. Contohnya, kita akan mencari 5 faktorial. 5 faktorial tersebut dapat kita jabarkan menjadi 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dan dikali 1. Dan hasilnya yaitu 120. Jadi sampai sini kita sudah paham ya tentang notasi faktorial. Sekarang kita masuk ke dalam permutasi. Permutasi sendiri digunakan untuk mencari banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan dengan memperhatikan urutan sampel. Sebagai contoh, sebut saja ada 2 siswa yang bernama Dena dan Deni. Mereka memenangkan lomba dengan Dena juara pertama dan Deni juara kedua. Jika kita balikan, Deni menjadi juara pertama dan Dena menjadi juara kedua, apakah sama? Tentu beda teman-teman. Kenapa? Karena walaupun orangnya sama, tapi tetap urutannya yang berbeda. Kalian harus ingat, karena permutasi selalu memperhatikan urutan. Permutasi dibagi menjadi 4 bagian. Ada permutasi unsur yang berbeda, permutasi unsur yang sama, permutasi siklik, dan permutasi berurutan. Dari keempat permutasi tadi, saya akan menjelaskan tentang permutasi unsur yang sama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan memperhatikan urutan. Biar lebih paham, yuk kita simak penjelasannya. Berapa susunan kata baru yang dapat terbentuk dari kata abi? Bila kita acak, maka kata yang akan terbentuk yaitu abi, iba, aib, bai, iyab, dan dia. Kita lihat, dari kata abi terdapat 3 huruf yang berbeda. Maka kita akan buat susunannya. Ternyata 3 huruf tersebut akan membentuk 6 kata yang berbeda. Nah, kalau dalam kata pendidikan, dengan jumlah huruf yang lebih banyak, apakah kita akan mencari secara manual? Tentu tidak teman-teman. Yuk kita simak gimana sih caranya. Jika dari n unsur yang tersedia terdapat k unsur yang sama, l unsur yang sama, dan m unsur yang sama, dengan k ditambah l ditambah m kurang dari sama dengan n, maka banyak permutasi n unsur tersebut dapat kita tulis sebagai berikut. P sama dengan n faktorial dibagi k faktorial dikali l faktorial dikali m faktorial. Supaya lebih paham, kita lihat contoh soalnya yuk. Contoh yang pertama, berapa susunan kata baru yang dapat terbentuk dari kata masker? Nah, penyelesaiannya. Yang pertama, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. P sama dengan n faktorial dibagi k faktorial. N di sini yaitu banyaknya huruf dari kata masker, yaitu 6. Sedangkan k-nya yaitu banyaknya elemen atau huruf yang sama. Dari kata masker, k-nya yaitu 1. Kenapa? Karena dari kata masker, masing-masing hurufnya itu berjumlah 1, yaitu M,
A, S, K, E, dan R. Kemudian kita masukkan angkanya. P sama dengan 6 faktorial dibagi 1 faktorial. Kemudian kita jabarkan menjadi 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dan dikali 1. Kemudian dibagi 1. Dan hasilnya yaitu 720. Jadi, susunan kata baru yang dapat terbentuk dari kata masker yaitu 720 kata. Contoh yang kedua, berapa susunan kata baru yang dapat terbentuk dari kata corona? Nah, teman-teman bisa lihat, dari kata corona ada huruf yang sama, yaitu O. O-nya itu berjumlah 2. Kemudian kita masuk ke dalam penyelesaiannya. N sama dengan 6, di mana 6 tersebut yaitu jumlah huruf dari kata corona. K-nya yaitu 2. Kenapa 2? Karena O-nya itu terdapat 2, yaitu jumlah huruf yang sama. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu P sama dengan N faktorial dibagi K faktorial. Lalu kita masukkan angkanya, 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Kemudian kita jabarkan menjadi 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2 faktorial, dan dibagi 2 faktorial. Dan kemudian kita coret 2 faktorial yang ada di atas dan 2 faktorial yang ada di bawah. Dan sisanya menjadi 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3. Dan hasilnya 360. Jadi, susunan kata baru yang dapat terbentuk dari kata corona yaitu 360 kata. Sampai di sini sudah paham ya tentang permutasi? Mudah bukan? Kira-kira berapa susunan kata baru yang dapat terbentuk dari kata semangat? Nah, selamat mencoba teman-teman.